Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran belum ditulis menjadi satu mushaf seperti yang kita lihat saat ini. Ayat-ayat Al-Quran di masa itu lebih banyak dihafalkan. Kalaupun ada sahabat yang menulis, mereka masih menulis secara terpisah-pisah, belum disatukan menjadi satu mushaf utuh. Media tulisnya pun berbeda-beda. Ada yang menulis di atas pelepah kurma, di kulit kayu, atau tulang-tulang onta. Sederhana banget ya sahabat Al-Quran. Al-Quran pertama kali ditulis secara utuh menjadi satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah atau tahun 634 Masehi. Pengumpulan Al-Quran di masa ini dikenal dengan At-Tadwin Al-Awwal. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman, Al-Quran kembali dikumpulkan. Pengumpulan kali ini lebih terstruktur sahabat. Sayyidina Utsman membentuk panitia khusus pengumpulan dan penulisan ulang mushaf Al-Quran. Tim ini diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit yang dikenal cerdas dan bagus hafalan Al-Qurannya. Tim panitia tersebut berhasil menulis ulang mushaf Al-Quran 30 juz beserta 5 salinannya. Mushaf inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Induk. Sedangkan kaidah penulisannya disebut dengan Rosem Utsmani. Oh iya, sahabat Al-Quran udah tahu belum? Tulisan Al-Quran di masa ini belum ada harokatnya loh. Huruf-hurufnya juga belum diberi titik, cuma terlihat batang tubuh hurufnya saja. Jadi, gundul gitu. Coba sahabat lihat gambar ini. Seperti ini nih contohnya tulisan Al-Quran Rosem Utsmani yang asli. Sahabat Al-Quran bisa baca nggak? Susah kan? Nah, pada tahun 50 Hijriah, atas permintaan Gubernur Ziyad pada masa dinasti Umayyah, tulisan yang gundul itu disempurnakan. Karena ada banyak umat Islam yang bingung membacanya. Salah seorang ulama yang ditugaskan untuk memberi tanda baca dalam Al-Quran bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Bentuk tandanya itu seperti titik bulat-bulat. Tanda baca tersebut gunanya untuk membedakan bunyi huruf atau disebut naktul i'rab. Huruf yang berharokat fathah diberi titik bulat di atasnya. Huruf yang dibaca kasroh diberi titik bulat di bagian bawah. Sedangkan yang berharokat dhammah, titik bulatnya diletakkan di samping huruf. Coba sahabat Al-Quran perhatikan gambar berikut ini. Seperti ini nih yang disebut naktul i'rab atau titik pembeda bunyi. Pada masa-masa berikutnya, salinan penulisan mushaf Al-Quran terus berlangsung dengan mengacu pada hasil ijtihad Abu Aswad. Hingga pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di mana umat Islam semakin majemuk, banyak di antara mereka yang kesulitan membaca Al-Quran karena banyaknya bentuk-bentuk huruf yang kembar. Seperti kita ketahui, tanda baca yang berkembang saat itu hanya titik pembeda bunyi, di mana huruf seperti ba, ta, tha, atau huruf jim, ha, kho belum memiliki titik pembeda huruf sehingga bentuknya terlihat sama dan sulit dibedakan. Atas keadaan ini, Hajjaj bin Yusuf yang wafat pada tahun 95 Hijriah mendesak para qurra untuk membuat tanda pembeda huruf agar kesulitan masyarakat teratasi. Namun, mereka masih enggan membuat karena khawatir dianggap melakukan bid'ah atau membuat sesuatu yang baru yang menyalahi syariat terhadap kitab suci mereka. Nah, baru pada tahun 80-an Hijriah, tampillah salah seorang murid Abu Aswad bernama Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat tahun 89 Hijriah, yang berijtihad mencari jalan keluar sahabat. Nasr bin Asim tidak sendiri loh, beliau bersama muridnya yang bernama Yahya bin Ya'mur yang wafat tahun 120 Hijriah, yang pada akhirnya menghasilkan titik pembeda huruf atau dikenal dengan naktul i'jam sebagai jalan keluar.
Titik pembeda huruf tersebut disematkan pada huruf-huruf hijaiyah yang bentuknya sama. Huruf ba dibedakan dengan 4 huruf lainnya yang bentuknya sama, yaitu dengan meletakkan titik 1 di bawah. Huruf ta dengan titik 2 di atas, huruf tha dengan 3 titik di atas, huruf nun dengan titik 1 di atas, dan huruf ya dengan titik 2 di bawah. Begitu juga dengan huruf jim, dibedakan dengan saudara kembarnya yang lain. Huruf jim diberi 1 titik di bawah atau di tengah, kho dengan titik 1 di atas, dan huruf ha tanpa diberi titik, sahabat. Hal ini juga berlaku pada huruf-huruf yang kembar 2 atau sepasang, sahabat, di mana huruf yang satu adalah huruf pokok dan satunya lagi huruf cabang, seperti huruf dal misalnya sebagai huruf pokok dan huruf dal sebagai huruf cabang. Huruf ro dengan zai, huruf sin dengan shin, huruf sod dengan bod, huruf to dengan lo, huruf ain dengan loin, dan huruf fa dengan kof diberikan tanda titik 1 di atas huruf cabang. Nah, kecuali huruf shin, titiknya ada 3, sahabat. Pada mulanya, huruf-huruf pokok pun diberi titik 1 di bawah, seperti dal diberi titik 1 di bawah, dan dal diberi titik 1 di atas, dan seterusnya sampai huruf fa dan kof. Fa diberi titik 1 di bawah, dan kof diberi titik 1 di atas. Kemudian pemberian titik di bawah huruf pokok tidak diperlukan lagi, karena sudah dapat dibedakan. Oh iya, sahabat Al-Quran, kecuali pada huruf kof ya. Pada sistem penulisan di kawasan Maghribi diberi titik 1 di atas. Sedangkan di wilayah timur diganti dengan titik 2 di atas. Makanya, sahabat jangan kaget ya bila menemukan Al-Quran dari negara Maroko misalnya, tulisan huruf qofnya ada titik 1 di atas, bukan titik 2 di atas seperti Al-Quran yang biasanya kita baca di Indonesia. Jadi, itu bukan salah ya, sahabat. Walhasil, gabungan antara ijtihad Abu Aswad Ad-Du'ali, Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mur menjadikan huruf-huruf dalam Al-Quran memiliki banyak titik. Naktul i'rab hasil ijtihad Abu Aswad, dan naktul i'jam hasil ijtihad Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Meskipun kedua jenis titik tersebut dibedakan warnanya, namun dinilai kurang efektif dan menimbulkan kekeliruan karena adanya titik bertumpuk pada satu huruf. Misalnya, huruf dal yang berharokat fathah, di atasnya ada 2 titik bertumpuk. Pertama titik dal dan kedua titik fathah. Apabila dal tersebut berharokat kasroh, maka titik akan ada di atas dal, juga ada di bawahnya. Hingga pada permulaan pemerintahan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, tanda baca dalam Al-Quran disempurnakan kembali. Muncullah ulama bernama Imam Al-Khalil Ahmad bin Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriyah merumuskan tanda baru untuk menggantikan hasil rumusan Abu Aswad. Beliau berhasil membuat tanda baca atau harokat baru yang diolah dari huruf-huruf hijaiyah. Harokat dhammah ditandai dengan wawu kecil di atas huruf. Harokat fathah dengan alif miring kecil di atas huruf. Harokat kasroh ditandai dengan alif miring kecil di bawah huruf. Menurut Imam As-Suyuti, mayoritas para ulama Al-Quran bersepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah 6.000 ayat, sahabat. Tetapi mereka berbeda pendapat soal berapa lebihnya. Perbedaan itu terjadi karena 2 hal. Pertama, menurut Imam Az-Zarkashi, ketika membaca Al-Quran, terkadang Nabi Muhammad SAW berhenti pada akhir ayat karena waqaf. Namun di lain waktu, beliau tidak berhenti di tempat tersebut, bahkan menyempurnakan bacaannya. Sehingga para sahabat yang mendengarnya menghitungnya sebagai akhir ayat atau fasilah. Kedua,
Perbedaan ulama terkait erat dengan 6 salinan mushaf yang ditulis pada masa Sayyidina Utsman yang didistribusikan ke Al-Ansor atau beberapa wilayah Islam yang waktu itu meliputi Madinah, Mekah, Syam, Kufah, dan Basrah. Sementara Al-Jabiri menambahkan satu lagi, yaitu wilayah Himsi. Oh iya sahabat, khusus di wilayah Madinah, hasil penjumlahannya ada 2 versi loh. Yang pertama disebut Madani awal dan yang kedua disebut Madani akhir. Berikut perbedaan jumlah ayat Al-Quran berdasarkan wilayahnya. 1. Hitungan Madani awal merujuk riwayat Abu Amr Ad-Dani yang bersambung hingga Ummu Salamah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 6.217 ayat. 2. Hitungan Madani akhir berdasarkan riwayat Abu Amr Ad-Dani yang bersambung hingga Abu Ja'far dan Syaibah bin Nasoh secara marfu' berjumlah 6.214 ayat. 3. Hitungan Al-Makki atau Mekah disandarkan pada riwayat Abu Amr Ad-Dani dengan jalur Abdullah bin Katsir Al-Makki yang tersambung hingga Ubay bin Ka'ab yang berjumlah 6.219 dan 6.210 ayat. 4. Hitungan Al-Kufi atau Kufah disandarkan dari riwayat Abu Amr Ad-Dani yang tersambung hingga Ali bin Abi Thalib berjumlah 6.236 ayat. 5. Hitungan Al-Basri atau Basrah disandarkan dari riwayat Abu Amr Ad-Dani dengan jalur Asim Al-Jahdari dan Atha bin Yasar. Jumlah ayatnya adalah 6.204 ayat. 6. Al-Himshi menurut Al-Mutawalli disandarkan dari riwayat Shuraih bin Yazid Al-Himshi Al-Hadrami berjumlah 6.232 ayat. Nah, dari ke-6 riwayat di atas, hitungan yang paling banyak dijadikan sandaran ada 2 sahabat. Pertama, Mazhab Al-Kufiyun dari jalur Ali bin Abi Thalib dengan jumlah ayat 6.236 ayat. Hitungan ini diikuti oleh mayoritas negara-negara Muslim termasuk Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia. Yang kedua, hitungan Madani awal disandarkan pada riwayat Imam Nafi' dari riwayat Abu Ja'far bin Yazid Al-Qa'qa dengan jumlah ayat 6.217 ayat. Hitungan ini dipakai oleh Mushaf Al-Jamahiriyah dengan riwayat Qalun An-Nafi' yang diterbitkan oleh Libya. (6.666 ayat tersebut berasal dari keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Juga pendapat dari Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Menurut Syekh Nawawi, bilangan 6.666 ayat itu terdiri dari 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang ancaman, 1.000 ayat tentang kisah-kisah dan kabar-kabar, 1.000 ayat tentang ibroh dan tamsil, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 tentang nasih dan mansuh, dan 66 ayat tentang doa, istighfar, dan zikir. Wah, kok beda-beda ya perhitungan jumlah ayatnya? Nah, begini sahabat, terkait perbedaan perhitungan jumlah ayat oleh para ulama itu juga disebabkan oleh metode yang digunakan. Ada yang menghitung berdasarkan kandungan ayat, bukan menghitung satu persatu ayat dalam perspektif ilmu Ad-Dul Ayyi, seperti yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Dan juga karena perbedaan pilihan riwayat atau qiraat, seperti Mushaf Jamahiriyah yang memilih qiraat Imam Qalun dari Imam Nafi'. Alhamdulillah, sekarang sudah mengerti kan sahabat, jumlah 6.666 ayat itu dari mana rujukannya?
Jumlah huruf Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' al-Ulum wa Matali'u an-Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhat Al-Ilahiyah menyatakan bahwa jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran diurut sesuai dengan banyaknya. Maksudnya diurut dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni sebagai berikut. Huruf alif berjumlah 48.740 huruf. Huruf lam berjumlah 33.922 huruf. Huruf mim berjumlah 28.922 huruf. Huruf H berjumlah 26.925 huruf, sedangkan huruf Ya berjumlah 25.717 huruf. Lalu huruf Waw berjumlah 25.506 huruf. Huruf Nun berjumlah 17.000 huruf. Huruf Lam Alif berjumlah 14.707 huruf. Huruf Ba berjumlah 11.420 huruf, sedangkan huruf Ta berjumlah 10.480 huruf. Lalu huruf Fa berjumlah 9.813 huruf. Huruf Ain berjumlah 9.470 huruf. Huruf Qaf berjumlah 8.099 huruf. Huruf Kaf berjumlah 8.022 huruf. Huruf Dal berjumlah 5.998 huruf. Sedangkan huruf Sin berjumlah 5.799 huruf. Lalu huruf Dal berjumlah 4.934 huruf. Huruf H berjumlah 4.138 huruf. Huruf Jim berjumlah 3.322 huruf. Huruf Shad berjumlah 2.780 huruf. Huruf Ra berjumlah 2.206 huruf. Sedangkan huruf Shin berjumlah 2.115 huruf. Huruf Do berjumlah 1.822 huruf. Huruf Zai berjumlah 1.680 huruf. Huruf Kha berjumlah 1.503 huruf. Huruf Ta berjumlah 1.404 huruf. Huruf Ghain berjumlah 1.229 huruf. Huruf To berjumlah 1.204 huruf. Lalu yang terakhir, huruf Dha berjumlah 842 huruf. Jika semua huruf itu dijumlahkan, maka akan mendapatkan angka hasil 319.719 huruf. Namun, itu belum termasuk yang dinasahkan atau dibatalkan. Imam Syafi'i menyatakan jumlah total semua huruf dalam Al-Quran adalah sebanyak 1.027.000 huruf. Jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah huruf ayat yang dinasahkan atau yang dibatalkan. Jumlah huruf Al-Quran menurut Ibnu Katsir. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 halaman 98 disebutkan mengenai jumlah kata dalam Al-Quran. Fadl bin Syadan meriwayatkan dari Atta bin Yasar yang mengatakan jumlah kata dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata. Sedangkan jumlah hurufnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Katsir dari Mujahid. Beliau mengatakan, berikut yang kami hitung dari Al-Quran. Jumlah hurufnya ada 321.180 huruf. Di dalam penulisan Al-Quran terdapat dua sistem. Yang pertama, sistem Masyriqi, dan yang kedua, sistem Maghribi. Di antara Al-Quran yang dicetak menggunakan sistem Maghribi ialah Quran riwayat Warosh. Sementara Quran riwayat Hafs banyak ditulis dengan sistem Masyriqi. Perbedaan sistem Maghribi dan Masyriqi terdapat pada beberapa huruf, yaitu lam alif, fa, qaf, dan beberapa huruf ketika berada di akhir kalimat. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. La ilaha illallah. Penulisan menurut sistem Masyriqi, lam alif ditulis dengan lam adalah huruf yang pertama. Kemudian alif seperti yang ditulis dengan tinta merah ini adalah huruf yang kedua. Sementara Maghribi, lam adalah huruf yang kedua, alif huruf yang pertama. Ketika diberi harkat, maka akan nampak perbedaannya. Sistem Maghribi, harkat berada di huruf yang kedua, la, tanda mat pada huruf yang pertama. Sementara Masyriqi, harkat lam berada pada huruf yang pertama, tanda mat berada pada huruf yang kedua. Huruf berikutnya yaitu fa, qaf, dan kaf. Di dalam sistem Maghribi,
fa ditulis dengan titik 1 di bawah. Huruf qaf ditulis dengan titik 1 di atas, atau dalam sistem masyriki sama dengan huruf fa. Huruf kaf baik ketika terpisah atau dirangkaikan dengan huruf lain ditulis dalam bentuk seperti ini. Ketika di akhir kata atau di akhir kalimat, maka penulisan nun, fa, qaf, dan ya tidak diberi titik sama sekali. Mari kita lihat pada Al-Quran riwayat Warosh berikut ini. Al-Quran riwayat Warosh, Qul ya ayyuhal kafirun, nun berada di akhir, tidak diberi titik. La a'budu, lam harkat, karena lam ada huruf yang kedua. La a'budu ma ta'budun, nun tidak diberi titik. Kita lihat huruf fa dan qaf. Min syarri ma khalaqa. Min, nun di akhir kata, dan qaf di akhir kata tidak diberi titik. Demikian sekilas tentang perbedaan sistem penulisan antara Masyriki dan Maghribi. Sejak dari pertama diwahyukan melalui malaikat Jibril sampai ayat terakhir yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW wafat, kebenaran dan kemurnian Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir masa. Ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ada begitu banyak keutamaan dari membaca Al-Quran. Beberapa di antaranya ialah Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela dan penolong bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, didatangkan pada hari kiamat yaitu Al-Quran dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia, dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran yang membela pembaca kedua surat ini. Hadis riwayat Muslim. Dan pada hadis lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga dari pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.